Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya teman-teman pejuang ASN di tahun 2024, pejuang CPNS dan juga pejuang P3K. Kali ini aku mau ngucapin selamat buat semuanya teman-teman yang sudah lulus di tahun 2023. Dan yang belum lulus, kita masih ada kesempatan buat ikut di tahun 2024 dengan kuota yang lebih banyak lagi, dan juga yang pastinya semangat yang lebih membara-bara lagi. Di hari ini aku bakal bahas teman-teman, materinya adalah tentang TKP. Ini tahapan yang pertama di CPNS, teman-teman tuh harus menyelesaikan dan mendapatkan nilai yang paling tinggi karena saingannya makin banyak, apalagi ini diususkan untuk fresh graduate, jadi saingannya pasti banyak fresh graduate juga. Jadi kita yang mungkin punya ilmu dasar dari matematika, terus juga wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi ya yang ada di SKD sesuai kisi-kisi Permenpan nomor 27 tahun 2021. Teman-teman ulas lagi karena materinya banyak dan yang pasti bisa dicicil dari sekarang. Di video ini aku akan bahas tentang materi dan juga soal tes karakteristik pribadi. Ini merupakan tes yang sangat penting dan sering menjadi salah satu komponen di SKD yang bisa menyumbangsi skor ya lumayan banyak, karena dia nggak ada skor misalkan bener 5 salahnya 0, karena di TKP itu adalah skornya kalau bener 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada setiap pilihan ganda yang akan teman-teman pilih itu ada skornya. Oke. Nah, jadi ini karakteristik pribadi merupakan tes untuk mengetahui potensi kita loh sebagai peserta tes CPNS dari berbagai aspek. Nah, jadi aspeknya ini banyak aspeknya, nanti aku jelasin salah satunya di video ini. Kita akan membahas tentang jejaring kerja. Oke. Nah, jadi tes TKP ini ya nggak ada yang namanya pilihan benar atau salah, beda sama TWK wawasan kebangsaan dan juga TIU atau tes intelijensia umum yang skornya ini kalau TKP pilihan gandanya memiliki nilai skor 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling benar, yang paling oke skornya 5, yang sedang-sedang aja tapi nggak maksimal benernya itu 4. 3 itu setengah benar setengah enggak lah gitu ya. Terus 2 dan 1 itu yang paling salah, jadi ada skornya. Jadi kita harus memilih yang paling terbaik dari pilihan ganda itu. Kemudian ini nggak ada nilai 0 teman-teman, jadi nggak ada nilai 0, itulah makanya di TKP itu sering banget menyumbangsi skor kita di SKD gitu ya. Jadi dipastikan harus lulus passing grade dan juga nilainya harus tinggi. Memilih jawaban yang paling benar akan mendapatkan skor yang paling besar. Oke, itu poinnya. Kemudian soal TKP ini dimulai dari soal nomor 66. Kalau teman-teman pengen ngeloncat atau ngerasa pede ngerjain TKP duluan, karena TKP ini urutannya terakhir dari 110 soal ini ya. Jadi yang pertama TWK, urutannya TWK, TIU, dan TKP. Nah, TKP ini paling terakhir. Ingetin kalau mau ngerjain TKP dulu langsung loncat ke nomor 66 ya. Karena ada 45 soal yang harus dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya deh, supaya nanti bisa ada waktu untuk mengkoreksi soal yang lain. Terus ada ambang batas atau yang disebut dengan passing grade, yaitu 1/6. Ini tahun 2023 sama kayak tahun 2021. Jadi setiap tahunnya kemungkinan tahun ini apakah sama atau berubah ya passing grade-nya. Terus kita sebagai peserta ini harus melampaui nilai ambang batas ini teman-teman. Dan minimal kalau dihitung-hitung nih, itu harus benernya sekitar 35 soal yang paling bener dapat skor 5 ya. Jadi sekitar 175 lah, karena passing grade 1/6 gitu.
Oke, selanjutnya kita akan melanjutin poin-poin materi jejaring kerja. Jadi ada beberapa aspek di tes karakteristik pribadi itu seperti jejaring kerja, pelayanan publik, sosial budaya, profesionalisme, TIK atau teknologi informasi, terus juga ada yang namanya anti radikalisme. Nanti akan aku bahas satu persatu. Sekarang di video ini aku bakal bahas tentang poin-poin materi jejaring kerja yang perlu teman-teman note. Ini yang akan menjadi inti-inti dari setiap soal yang akan keluar di TKP tahun 2024, CPNS 2024 maksudnya ya. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu di soal itu ada aspek memperluas jejaring kerja dengan baik pastinya, terus juga menunjukkan sikap yang supel. Jadi kita tuh harus supel, nggak kudet ya, maksudnya juga nggak tertutup, nggak introvert. Nah, kita tuh harus supel dalam berteman, bekerja sama dengan rekan kerja di kantor gitu ya. Terus juga sikap yang terbuka ke semua orang, tapi bukan berarti nggak ada rahasia, harus juga tetap ada yang dirahasiakan. Maksudnya terbuka itu kita tuh open mind dengan saran dan kritikan lah, seperti itu. Terus kesamaan visi misi. Kalau misalnya kita dalam bekerja sama satu tim nggak sama visi, nggak terus beda misinya, kita nggak bisa mencapai tujuan gitu kan. Visi kita apa, terus misi apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi itu, kita harus sama dalam jaring kerja. Terus saling menguntungkan, nggak boleh cuma menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan satu pribadi satu pribadi gitu, atau menguntungkan satu pihak maksudnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus saling menguntungkan, enak sama enak, nggak enak sama nggak enak gitu. Kemudian adanya kepercayaan. Jadi harus ada kepercayaan itu. Teman-teman di soal itu pastikan ada poin-poin ini. Itu yang harus kita pilih dan paling terbaik yang harus ada kaitannya dengan poin-poin materi ini untuk jejaring kerja. Terus juga pastinya ini di mana-mana ya. Kejujuran itu pasti harus dijunjung tinggi di setiap tempat, nggak hanya di tempat kerja aja, dimanapun itu. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas juga, dan komunikasi timbal balik itu paling penting juga. Selanjutnya ada komitmen, jadi kita harus punya komit yang kuat. Oke, kita lanjut ke soalnya. Aku kasih waktu nanti untuk menjawab soalnya ya teman-teman. Silakan dijawab. Lanjut ke soal TKP jejaring kerja yang pertama. Ini ada soalnya seperti ini. Anda ini termasuk ke dalam salah satu dari 2 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, agar dapat mempermudah keputusan siapa sih yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan ini memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan. Kira-kira bagaimana kamu mengatasinya? Oke, pilihan pertama, yang A, itu membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut, kemudian bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. Dan C, ini mencari referensi di Google dan jurnal online untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Atau D, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. E, membeli buku penunjang untuk buku gitu ya, untuk memudahkan pemahaman terhadap tugas yang diberikan. Kira-kira apa jawabannya? Aku kasih waktu ya. Di soal ini ya, kalau kita lihat kan ini kita harus pimpinan ini memberikan tugas yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan, jadi belum pengalaman kita lah. Kira-kira apa yang tepat yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Oke, ini bagus pernyataannya bagus. Jadi kita membaca berbagai referensi berarti berbagai sumber yang bisa kita baca untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan perusahaan ini ya. Oke, ini kita okekan. Terus yang B adalah bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. Padahal lagi saingan, kayaknya kurang oke ya. Kurang oke nih, menurut aku kurang oke. Terus yang C adalah mencari referensi di Google. Referensi di Google dan jurnal aja, berarti nggak semua referensi maksudnya gitu ya.
cuman di Google aja nih, nggak bisa, maksudnya pilihannya kita nggak maksimal gitu ya, nggak luas, cuman di Google dan jurnal aja, nggak semua referensi. Oke lah, tapi kurang oke lah ya pilihannya. Tapi ini aku kurang terlalu sempit gitu ya, referensinya yang dicari. Yang dia adalah meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Berarti kita nggak ada usaha dong, nggak ada usaha untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena kan ini kan harus dipromosikan, jadi kita harus menyelesaikan tugas itu. Kok kita nanya lagi ke atasan ya, gitu kan? Itu nggak masuk akal juga sih menurut aku. Ini oke, kita skip aja. Yang pilihan yang E adalah membeli buku penunjang toko buku ya. Di toko buku ini salah ketik nih. Oke, ini adalah toko buku teman-teman ya. Toko buku untuk memudahkan pemahaman terhadap tugas yang diberikan. Di toko buku aja, berarti nggak pakai jurnal, beda ya. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya dari semuanya ini maksudnya yang maksimal usaha kita sebagai orang yang akan dipromosikan, itu adalah jawabannya yang A teman-teman ya. Coba deh kita lihat di jawabannya apa ya kira-kira. Nah betul, jadi jawabannya adalah A, yang skornya ini 5. Jadi skornya ini 5, yang A, yang C tadi skornya 4. Jadi teman-teman kalau misalkan anak-anak Gen Z yang cuma bisa buka yang hobinya googlean, baca-baca yang online, serba online, itu jawabannya C. Jadi tergantung kita yang menjawab, tapi carilah jawaban yang paling maksimal dan paling oke, yang terbaik gitu loh. Jadi nggak cuma baca di Google aja, kita juga bisa baca di buku, di toko buku. Jadi gitu yang pilihan yang terbaik di soal ini. Oke, yang E, yang jawabannya E itu skornya adalah 3 ya. Terus yang B itu skornya 2, yang D paling nggak oke, yang aku bilang tadi kita skip aja. Makanya kita tanya ke atasan kan, kalau udah dikasih tahu tugas ini kita harus berusaha. Oke teman-teman, ini jawabannya nanti dibaca aja. Tuh, jadi ini adalah kemampuan kita pengen belajar berkelanjutan, terus juga kita berkoordinasi dengan orang lain, termasuk juga gemar membaca dan menimba ilmu. Itu termasuk dari terjaring kerja, punya tekad yang kuat juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita menyelesaikan tugas kayaknya nih. Ada tugas, jadi Anda ini tergabung dalam sebuah tim nih yang akan menyelesaikan tugas kantor. Karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan, Anda ini meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline-nya ini bersamaan dengan tugas tim yang lain. Tapi di tengah proses pengerjaan tugas ini ada teman kamu nih yang kurang semangat kayaknya mengerjain tugas ini. Kira-kira apa ya yang kita lakukan? Oke, kita lihat opsinya. Yang pertama adalah bertanya kepada dia ya, si teman kamu tadi yang nggak bersemangat tadi, kenapa, yang membuatnya apa ya nggak jadi bersemangat ya. Yang B, terus melakukan pengamatan dan mencari tahu akar permasalahannya. Terus C, ini mengobrol dan mengingatkan teman Anda agar mengejar target pekerjaan yang sudah mendekati deadline. Terus D, menyemangati dan mencari tahu akar permasalahannya, sama ya, kurang lebih ya dengan yang B tadi, menyemangati dan mencari tahu akar permasalahannya. Atau E, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan waktu. Kira-kira apa jawabannya? Aku kasih waktu deh sekitar 30 detik atau 20 detik ya, harus cepet. Jadi jawabannya apa ya kira-kira? Nah, yang nomor 2 ini ya teman-teman, kalau kita lihat ini kan sebuah tim nih, jadi kita tuh termasuk di dalam sebuah tim, terus harus nyelesain tugas kantor. Cuman karena banyak deadline, akhirnya kita minta bantuan dong ke teman kita ya untuk mengerjakan sebuah tugas ini. Tapi ada tugas lain juga yang bersamaan dengan tim yang lain. Nah, jadi di tengah-tengah proses itu kenapa sih teman yang kamu pintain bantuannya ini kurang bersemangat? Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah jawabannya kita bertanya kenapa
hal ini membuat dia tidak bersemangat? Ini jawabannya kurang oke. Karena kita fokusnya ke sini adalah dengan deadline ya, dengan deadline. Jadi pekerjaan ini ada deadline-nya. Oke. Ini kurang oke teman-teman jawabannya, karena kita nanya dulu yang membuat dia tidak bersemangat ini akan nggak ada, maksudnya nggak begitu ada hubungan dengan deadline ya. Jadi malah nanti kita ngobrol banyak, deadline-nya nggak kekejar. Terus yang B, melakukan pengamatan. Pengamatan ini butuh waktu, mencari tahu ini butuh waktu juga. Jadi nggak oke. Ini makan waktu dan nggak akan selesai nanti tugas kita karena deadline-nya jalan terus kan. Kemudian yang C itu mengobrol dan mengingatkan teman Anda agar mengejar target. Mengobrol juga akan menghabiskan waktu sementara banyak tugas yang belum diselesaikan ya. Terus menyemangati dan mencari tahu akar permasalahannya. Menyemangati, tetap ada kata-kata mencari tahu akarnya permasalahannya ya, repot. Kita kan di sini di jaring kerja itu kan harus profesional, saling menguntungkan gitu. Jadi harus bisa bekerja sama, satu visi satu misi juga gitu kan. Jadi kalau kita mau cari tahu akarnya, ini udah beda konteks, lebih ke pribadi sih menurut aku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita tetap meminta teman kita ini agar tugas ini dapat selesai gitu tepat waktu, karena kita banyak pekerjaan lain nih yang harus kita kerjakan, seperti itu. Benar nggak kira-kira jawabannya ya? Kita lihat di bawah. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi yang jawabannya paling benar adalah E, yang C itu ya. Jawabannya skornya adalah 4 ya. Kalau misalkan teman-teman jawab tadi C itu skornya 4, terus D itu 3, A itu 2, dan B itu 1. Oke. Jadi kita harus bisa bekerja mandiri dan tuntas gitu ya dalam jaring kerja ini, karena kita harus punya tanggung jawab nih. Penjelasannya harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, juga inisiatif dan fokus serius juga. Harus konsisten dalam pekerjaan agar supaya cepat selesai dan cepat tanggap sesuai dengan prosedur supaya dapat diselesaikan dengan tepat waktu pastinya. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Ini ada Lina namanya, merupakan salah satu karyawan perusahaan ikan ternama di Jakarta. Nah, suatu ketika dia ini sebagai ketua tim dan satu rekan kerjanya mendapatkan tugas untuk berkunjung ke perusahaan besar sebagai mitra kerja mereka yang lokasinya ini di Karawang. Sampai dengan kota tujuan, ini rekan kerjanya Lina ini lupa membawa berkas penting untuk perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang mereka kunjungin tersebut di Karawang tadi. Sementara itu pertemuannya bakal dilaksanakan 2 jam lagi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Karawang dari Jakarta itu adalah 1 jam. Sebagai ketua tim, kira-kira Lina ini harus bagaimana ya supaya efektif dan efisien sesuai dengan poin materi jaring kerja tadi. Aku kasih waktu sekitar 10 detik 20 detik lah untuk teman-teman jawab ya. Oke, ini adalah pilihannya. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Yang A, ini menghubungi pihak perusahaan. Jadi ini ceritanya berkasnya ketinggalan di Jakarta. Nah, mau ke Karawang itu si Lina ini waktunya itu butuh 2 jam, 1 jam. Sementara pertemuannya akan dilaksanakan 2 jam lagi, mepet banget dong gitu ya. Kalau kita mau balik lagi ke Jakarta terus ke Karawang lagi berarti terlambat, kemungkinan besar itu terlambat. Jadi yang pilihan pertama adalah menghubungi pihak perusahaan di Jakarta dan memintanya untuk pengantaran berkas. Menghubungi pihak yang di Jakarta ya ini dan meminta untuk diantarkan berkasnya. Oke, kita oke kan. Kemudian yang B, menanyakan alasan tertinggalnya berkas kepada rekan kerja. Menanyakan aja lalu melaporkan. Ini nggak ada solusi, cuma menanyakan dan melaporkan, nggak diantar berarti berkasnya dong ya. Oke, kita skip. Kemudian yang C ini kembali ke Jakarta untuk mengambil berkas yang tertinggal. Kalau si Lina balik lagi ke Jakarta, dia butuh waktu 1 jam. Balik lagi mau dari Jakarta ke Karawangnya 1 jam lagi. Habislah waktu ini 2 jam ini, karena kan waktunya bentar lagi nih dilaksanakan. Oke. Apabila terlambat, Lina akan memberikan penjelasan kepada pihak mitra kerja. Ini akan berimpact
kurang baik. Kenapa? Karena ini pertemuan ini adalah pertemuan ke perusahaan besar gitu sebagai mitra kerjanya mereka gitu ya. Jadi takutnya pasti mereka kayak nggak dihargai gitu. Itu kurang pas juga teman-teman yang C. Oke, kita skip aja. Kemudian yang D adalah meminta rekan kerja untuk mencetak ulang berkas yang tertinggal. Ini bakal makan waktu dan makan ini juga biaya juga tentunya ya kalau mencetak ulang lagi. Kemudian meminta atasan yang E ya, meminta atasan untuk membatalkan kerjasama. Nggak bisa. Ini sudah janji gitu loh, jadi ini paling fatal, maksudnya kita harus membatalkan. Jadi yang paling tepat yang di antara pilihan-pilihan ini adalah yang A, yang paling efektif dan efisien lah. Jadi kita meminta orang staff kita gitu bisa nganterin berkas kita yang tertinggal, jadi dia cuma butuh waktu 1 jam gitu ya, 1 jam, kadang 1 jam nih waktunya. Jadi kita bisa memakai waktu itu untuk mengantarkan berkas yang tertinggal tadi tanpa si Linanya yang balik ya. Jadi kita nyuruh orang yang ada di Jakarta aja buat nganterin gitu. Jawabannya betul A. Jadi A itu yang skornya paling tinggi, yaitu 5. Oke? Nah, ini jadi di jaring kerja ini harus menekankan yang namanya pembinaan serta hubungan kolaborasi ya. Kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain secara efektif gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Siang ini semua pegawai dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan yang ada di kantor. Kemudian, pada saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor itu, tiba-tiba rekan kerja Anda ini menyanggah penjelasan Anda pada saat berbicara. Menurut Anda atau sikap Anda ya sikap kita itu kira-kira seperti apa? Pilihan yang A adalah harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. B, wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung 2 arah. C, mungkin apa yang dia jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. D, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Atau E, seharusnya rekan saya ini bisa mengangkat tangannya jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Saya kasih waktu sekitar 20 detik untuk menjawab. Silakan teman-teman ya. Jadi kita lihat konteks di soal ini adalah rekan kerja yang memotong pembicaraan kita pada saat kita lagi memberikan tanggapan di sebuah rapat gitu ya. Oke, jadi di sini adalah yang dipermasalahkan adalah tidak menghargainya rekan kerja kita kepada tim atau orang lain gitu ya di dalam satu kantor gitu. Nah, jadi jawabannya A, ini seharusnya dia mendengarkan saya dulu lalu berbicara. Betul, jadi benar etikanya adalah kita harus mendengarkan dulu gitu rekan kita berbicara baru kita boleh berbicara. Terus yang B ini kurang tepat teman-teman karena di sini ada kata wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung 2 arah. Tapi memang betul harus ada komunikasi ya dalam satu diskusi, tapi harus mendengarkan dulu sesama rekan kita. Jadi itu bentuk dari respon positif kita kepada rekan atau sesama teman di dalam sebuah organisasi lah kayak gitu. Kalau yang C, mungkin apa yang dijelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini ada hal yang wajar. Sama ini karena ada hal yang wajar, kata-kata hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. Ini kurang tepat. Jadi kita skip juga yang pilihan C. Kemudian yang D ini teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Ini juga kurang tepat karena ini nggak ada. Karena kita kan ditanya tanggapan nih, pasti kita harus memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang E, seharusnya rekan saya bisa mengangkat tangannya jika ingin menyampaikan gagasan. Ini benar juga, tapi kurang tepat karena kita harus milih di antara A dan E nih teman-teman ya. Benar sih Kak, seharusnya rekan saya bisa mengangkat tangannya kalau ingin menyampaikan gagasannya, tapi posisinya lagi ngomong gitu ya, lagi memberikan tanggapan, kitanya lagi masih dalam memberikan tanggapan, tiba-tiba harus motong, itu berarti kurang tepat. Jadi ya untuk kita harusnya kita mendengarkan dulu apa yang dibicarakan oleh tim kita gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah antara A dan E ini yang A teman-teman.
kita lihat pilihannya adalah benar. Jadi ini yang paling tepat, yang poinnya 5 itu A ya, terus kemudian yang E tadi poinnya 4. Oke. Nah, ini pembahasannya nanti bisa dibaca aja teman-teman ya. Soal nomor 5, karyawan di tempat perusahaan yang Anda pimpin mengundurkan secara tiba-tiba. Beberapa karyawan diantaranya adalah karyawan yang berprestasi, tekun, dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan yang tidak memberikan kesempatan pada karyawan untuk berinovasi dan pengembangan diri. Nah, di sisi lain juga keuangan perusahaan ini sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan bila hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk serta merugikan perusahaan Anda yang karena kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sikap Anda kira-kira seperti apa? Yang A, memberikan karyawan kesempatan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan. B, memberikan karyawan kesempatan untuk pengembangan diri dengan cara mengikuti seminar. C, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Kemudian D, semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tetapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, maka hal ini tidak bisa terhindarkan. Atau E, pemilik perusahaan seharusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Aku kasih waktu sekitar 10-20 detik ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa ya teman-teman? Disimpan dulu jawabannya. Jadi ini adalah di soal ini mengenai jadi karyawan ini, masalahnya adalah perusahaan ini tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk berinovasi gitu. Jadi dalam pengembangan diri itu nggak dibolehin berinovasi. Dan ini masalah lainnya ya. Kalau ini nggak perlu kita permasalahkan, tapi masalah intinya adalah kebanyakan, karena kata kuncinya adalah kebanyakan alasan pengunduran diri ini, dirinya karena memang nggak ada kesempatan gitu ya, nggak diberi kesempatan pada karyawan untuk berinovasi dan pengembangan diri. Jadi kita langsung cek aja soal yang berkaitan dengan permasalahan itu. Kalau yang A, memberikan karyawan kesempatan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan. Oke ya, kita keep dulu. Terus B, memberikan karyawan kesempatan untuk pengembangan diri dengan cara ikut seminar. Oke, kemudian C, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Ini oke. Terus D, ini semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tetapi karena kondisi keuangan perusahaan tidak mendukung, maka hal ini tidak terhindarkan. Oke, ini juga kayaknya kurang tepat ya sikap kita untuk mengatasi hal ini gitu ya, supaya tidak merugikan perusahaan karena kehilangan banyak sekali SDM gitu. Terus yang E, pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan fasilitas pengembangan diri mereka. Ini juga oke sih. Tapi yang paling betul, yang paling terbaik pilihannya adalah yang C. Jadi pemimpin ini sendiri ya, sebagai pemimpin perusahaan ini harus memberikan pembekalan tersebut. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan diri ke arah lebih baik gitu. Jadi ini yang paling tepat. Jadi nggak hanya mengikuti pelatihan, nggak hanya mengikuti seminar, tapi bisa dengan cara apapun, asal karyawan ini bisa mengembangkan diri ke arah lebih baik gitu ya. Benar, jadi jawabannya yang betul adalah C. Ini jadi aku conteng, yang E itu termasuk juga benar juga, tapi poinnya 4. Jadi paling benar tuh yang jawaban yang C teman-teman. Jadi memang kita harus dituntut sebagai seorang pemimpin lebih peka terhadap pengembangan diri karyawan, supaya nggak hanya menuntut karyawan itu bekerja dengan cepat, tepat gitu ya, tapi untuk masalah ini kita harus pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan kepada karyawannya. Oke, untuk video kali ini aku selesai teman-teman materinya. Nanti kita akan bahas lagi di part kedua materi TKP dengan bahasan yang berbeda. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe, jangan lupa, dan share ke semua pejuang CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.